Halo para onliners, kali ini Jetix akan membawakan sebuah kisah horor. Jadi siap-siap ya, pakai headset kamu, matikan lampu, dan dengerin ceritanya. Kisah ini tentang dua orang bersahabat sejak kecil, Andi dan Jaka. Sayangnya mereka harus berpisah setelah lulus SMA. Jaka melanjutkan kuliahnya di kota Bandung, sedangkan Andi tetap berkuliah di Jakarta. Lama mereka tidak bertemu, bahkan berkomunikasi pun tidak, karena kesibukan masing-masing sejak masuk kuliah. Hingga pada suatu hari, tepatnya hari Rabu, pukul 22.30 malam, Jaka sedang duduk di meja belajarnya, di sebuah kos-kosan kecil berukuran 4x6 meter persegi, dengan sebuah kasur yang tergeletak di lantai tampak rapih dan bersih. Tiba-tiba, siapa nih dah malam begini nelfon? Jaka berbicara dalam hati. Dilihatnya sebuah nomor yang tidak dikenal. Halo? Halo? Ini Jaka ya? Siapa nih? Jaka bertanya sambil mengingat-ingat suara yang cukup dia kenal. Jak, ini gue, Andi. Walah, pantesan kok gue kayak hafal sama ini suara. Ternyata lu. Apa kabar lo? Kemana aja gak pernah hubungin gue? Gak ke Bali. Adi juga lu yang ngilang gitu aja. Nomor HP juga ganti gak bilang-bilang. Iya. HP lama gue hilang. Habis dia kontak-kontak lama gue. Ngomong-ngomong, udah berapa lama ya kita gak kontekan? Udah lama juga lah. Semenjak kuliah aja. Lo kayak hilang di telan bumi. Udah seminggu ini gue cari-cari lo, akhirnya ketemu juga. Cari kemana? Gue di sini-sini aja kok. Lo dapet nomor gue dari siapa? Nyokap ya? Ada deh. Gue nggak ada kontak ke nyokap lo. Udah lama juga gue nggak main-main ke rumah lo. Obrolan pun berlanjut dengan serunya. Awalnya tidak ada yang aneh dengan obrolan mereka berdua. Hingga lo sendirian aja di kamar kos. Nggak takut, Jak? Takut apaan? Nggak ada apa-apa di sini mah. Lu jam segini masih belajar aja, nggak bikin kopi. Biasanya lu kalau belajar mesti ada kopinya. Ingat aja lu. Kok tahu gue belum bikin kopi? Laki guys pasti. Ya tahu lah. Jangankan kopi, lu pakai baju apa, gue juga bisa tahu kok. Sotoy lu. Coba tebak gue pakai baju apa? Lo pakai kaos warna kuning, gambar pulau ada orang lagi mancing. Bener nggak? Bener sih. Kok lo bisa tahu? Udah jadi indigo lo ya? Enggak lah, tahu lah gue. Dari tadi gue ada di kamar lo ngeliatin lo. Sumpah, kaget gue. Bikin merinding gue aja lo. Sebentar, gue buka pintu dulu. Jaka bangkit dari tempat duduknya. Terdengar suara tawa Andi di telepon. Kemudian Jaka membuka pintu. Yang ternyata adalah Ari, teman kos yang mengisi kamar di sebelah Jaka. Jak, sorry ganggu malam-malam. Punya stok mie instan gak lo? Minta dong, atuh aja. Lapar gue malam-malam. Mau beli keluar, males banget. Oh, ada. Bentar gue ambilin. Tadi balik jam berapa lu dari kampus? Tanya Ari sambil matanya tengok-tengok ke dalam kamar Jaka. Seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Balik jam 7 tadi. Sampai kosan jam 7:30. Kenapa emang? Jawab Jaka sambil sibuk mencari mie instan di lemari kecilnya yang terletak di sudut kamar, dekat meja belajarnya. Serius loh? Tanya Ari penasaran. Kenapa emang? Jaka balik bertanya karena merasa aneh. Nggak apa-apa. Soalnya tadi habis maghrib, gue dengar suara dari kamar lo. Gue pikir lo tadi udah balik. Nah terus, lo barusan ngobrol sama siapa? Ah, nakut-nakutin gue aja lo. Barusan gue lagi teleponan sama teman lama gue. Sambil memberikan minyak pada Ari.
Oh, ya udah. Thanks ya mie-nya, sahut Ari sambil pergi ke kamarnya. Jaka melihat ke arah telepon genggamnya, dan ternyata teleponnya sudah terputus. Jaka coba menghubungi kembali nomor Andi, dan gak diangkat kok. Jaka mencoba lagi hingga beberapa kali, tapi tetap tidak diangkat. Jaka pun melanjutkan belajar. Tak lama kemudian, masuk sebuah pesan ke telepon genggam Jaka, dan ternyata dari Andi. Sorry, tadi gak keangkat. Minggu depan gue jemput lo ya. Oh, iya gak apa-apa. Lo mau jemput, emang tahu tempat gue? Jaka membalas SMS Andi. Tahu. Pokoknya lo siap-siap aja ya. Oke. Selepas menjawab SMS dari Andi, Jaka baru terpikir. Andi mau jemput gue. Jemput kemana? Minggu depan kan emang gue udah rencana mau balik ke Jakarta. Ketemu di sana aja. Ngapain repot-repot sih itu anak? Kenapa baru kepikiran ya? Jaka berbicara sendiri. Akhirnya Jaka pun tidur karena sudah merasa letih dan memang sudah larut malam sekali. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Keesokan harinya Jaka kuliah seperti biasa. Beberapa kali telepon genggamnya bergetar, tanda ada telepon masuk. Jaka menghiraukannya karena saat itu Jaka sedang kuliah. Selesai kuliah, Jaka melihat telepon genggamnya. Dilihatnya ada 3 kali miss call, dan semuanya dari nomor Andi. Jaka pun mencoba menelponnya kembali. Halo, siapa ini? Jaka sedikit terkejut mendengar suara seorang wanita yang mengangkat teleponnya. Tapi Jaka hafal betul kalau itu adalah suara ibunya Andi. Andinya ada tante. Ini siapa? Tanya wanita itu kembali. Ini Jaka tante. Masa tante gak hafal suara Jaka? Jawab Jaka bergurau sambil bergumam dalam hati. Memangnya nomor gue gak disimpan sama Andi, pikirnya. Ya Allah, nak Jaka. Kemana aja kamu? Maaf ya, tante gak ngenalin suara kamu, sahut ibunya Andi. Andinya ada tante. Tadi Andi nelfon 3 kali, cuma Jaka lagi ada kelas. Oh, tadi tante yang nelfon. Habis tante lihat ada miss call dari nomor ini semalam. Tante pikir siapa malam-malam telepon, takut penting. Makanya tante telepon balik, jawab ibunya Andi menjelaskan. Oh iya tante, Jaka pikir Andi. Andinya kemana tante? Teleponnya gak dibawa sama dia. Nak Jaka bercanda atau bagaimana? Ibunya Andi balik bertanya. Bercanda apa tante? Andi sudah meninggal seminggu yang lalu, Nak Jaka. Semalam kami baru saja mengadakan pengajian untuk Andi. Ibunya Andi terdengar seperti menahan tangis ketika menjawab. Hah? Gak mungkin tante. Semalam Jaka teleponan sama Andi sampai 1 jam lebih. Bahkan sempat SMS setelahnya. Jaka terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Betul nak Jaka. Gak mungkin Andi nelfon kamu. Mungkin kamu mimpi. Karena kalian teman dekat sejak kecil. Mungkin Andi mau memberitahu lewat mimpi kamu. Ibunya Andi mencoba menjelaskan ke Jaka dengan logika yang masuk akal. Dan masih terdengar suara tangisnya. Enggak tante. Jaka gak ngimpi. Jaka terdiam bingung dengan apa yang sudah terjadi dan mencoba mengingat kembali kejadian tadi malam. Nak Jaka, nak, ibunya Andi memanggil Jaka. Namun Jaka masih terdiam, mencoba mencerna apa yang terjadi tadi malam. Dan telepon pun terputus. Jaka naik ke dalam angkot menuju ke kosannya. Sepanjang perjalanan dia terus mengingat kejadian tadi malam. Apa betul ini mimpi? Tidak mungkin. Jaka kemudian teringat Ari yang datang untuk minta mie instan. Jaka akan coba mengkonfirmasi ke Ari. Setibanya di kosan, Jaka berlari langsung menuju kamarnya Ari, sambil berharap semoga Ari pulang kuliah dan sudah tiba di kosannya. Ari, udah balik belum lo? Ri. Jaka memanggil Ari dari depan pintu kamarnya, sambil sesekali melirik ke pintu kamar kosnya yang memang tepat bersebelahan dengan kamar Ari. Tak lama kemudian,
terdengar kunci pintu kamar Ari dibuka. "Kenapa lo, Jak? Kayak orang habis lihat setan aja." "Ri, semalam lo beneran ke kamar gue minta mie instan kan?" Jaka bertanya dengan nafasnya yang terengah-engah. "Iya, kenapa emang?" Ari balik bertanya. "Ri, temenin gue ke kamar yuk." Jaka mengajak Ari itu ke kamarnya. "Ada apa sih?" tanya Ari semakin penasaran. "Udah, ikut gue dulu ke kamar, ntar gue ceritain." Jaka menarik tangan Ari, mengajaknya untuk ke kamarnya. Bentar, gue tutup pintu kamar gue dulu." Sesaat kemudian, Jaka pun menceritakan semua yang dilaluinya. "Dan, sumpah lo Jak, merinding nih gue. Berarti, kemarin gue dengar suara di kamar lo. Suara apa tuh?" Ari menambahkan, membuat suasana semakin horor. Dan Jaka pun teringat ucapan Andi semalam. Dia sempat ngomong begini, "Ri, tahu lah gue, dari tadi gue ada di kamar lo ngeliatin lo." Ucap Jaka menirukan ucapan Andi. Sontak hal ini membuat mereka berdua lari keluar dari kamar Jaka. "Ri, malam ini gue tidur di kamar lo ya." "Jangan, Jak, justru kamar lo jangan dikosongin. Yang gue denger, kalau kamar kosong malah diisi sama setan ntar." "Ya udah, tapi lo temen gue ya." Kita ajak si Pupung aja sekalian biar rame." "Ayo dah, gue traktir makan malam dah hari ini." Akhirnya malam itu, Jaka, Ari dan Pupung tidur di kamar Jaka. Hingga pagi hari, tidak ada hal aneh yang terjadi malam itu. Keesokan harinya, selesai kuliah, Jaka pulang ke kosan dan langsung tidur. Jaka begitu lelah hingga dia tidak ingat kisah seram yang dialaminya. Namun tepat jam 11 malam, teleponnya berbunyi. Jaka terbangun dan langsung mengambil telepon genggamnya. Dilihatnya teleponnya ternyata nomor Andi. Jaka agak ragu untuk mengangkatnya. Dia diamkan beberapa saat teleponnya, hingga teleponnya berhenti berbunyi. Jaka menghela nafas lega. Tak lama kemudian, teleponnya kembali berbunyi. Masih nomor yang sama, nomornya Andi. Jaka mencoba berpikir logis. Mungkin ibunya Andi yang menelpon. Jaka memberanikan diri untuk mengangkat telepon tersebut. Sesaat kemudian, "Halo? Hai Jaka? Ini Tante." "Iya Tante." Jaka menghalas nafas lega. Ternyata bukan hantu yang menelponnya. "Maaf, Tante menelpon malam-malam. Tante mau minta tolong sama Jaka boleh?" "Boleh Tante. Apa yang Jaka bisa bantu?" "Nanti kalau Nak Jaka balik ke Jakarta, tolong mampir ke makam Andi ya." "Oh iya Tante, nanti Jaka sempatkan ziarah." "Terima kasih anak Jaka." "Sama-sama Tante." Telepon pun ditutup. Jaka menghela nafas panjang dan kembali tidur. Tapi kemudian Jaka baru teringat. Dari mana ibunya Andi tahu kalau dia tidak di Jakarta? Karena kemarin waktu telepon, Jaka tidak pernah mengatakan di mana sekarang dia berada. Jaka pun malas memikirkannya dan kembali menarik selimutnya. Malam hari di Bandung saat itu terasa dingin sekali. Beberapa hari berlalu, sudah hampir 1 minggu dari kejadian yang aneh itu berlalu. Jaka pun sudah hampir melupakan kejadian itu. Hingga hari itu, hari Selasa jam 3 sore, ibunya Jaka menelpon. "Jak, minggu ini kamu jadi pulang?" "Iya Bu, kalau tidak halangan." "Kenapa Bu?" "Nggak apa-apa, kalau kamu mau pulang, kan Ibu bisa masak makanan buat kamu." "Iya Bu, Jaka pulang." "Terima kasih ya Bu, kebetulan Jaka sudah kangen masakan Ibu." "Iya. Oh iya Jak, tadi pagi Ibu baru saja mendengar kalau teman kamu si Andi meninggal. Sudah hampir 2 minggu yang lalu. Kok nggak ada yang ngasih kabar ya?" Iya Bu, Jaka sudah dengar beritanya." "Kamu tahu dari siapa? Teman kamu ada yang menelpon kamu?" "Bukan, dari ibunya Andi," jawab Jaka singkat. Jaka tidak menceritakan kejadian aneh yang dia alami. "Ibunya Andi? Gak mungkin ah," sabut ibunya Jaka dengan nada tidak percaya. "Gak mungkin gimana Bu? Beberapa hari yang lalu ibunya Andi nelfon Jaka." "Gak mungkin Jak, kamu salah kali. Mungkin tantenya. Andi itu meninggal kecelakaan
waktu antar ibunya mau ke rumah saudaranya di Bogor. Mereka berdua meninggal di kecelakaan itu, Jak. Mendengar penjelasan ibunya, Jaka terdiam. Tak tahu harus berbuat apa. Jaka, kamu jangan main-main ah. Ibu jadi merinding nih. Iya bu, mungkin Jaka salah. Udah ya bu, Jaka mau balik ke kosan dulu, mau naik angkot. Oh iya, hati-hati anak. Jaka masih bingung dengan apa yang terjadi. Dia tidak banyak bicara. Sesaat, dia menyeberang jalan untuk naik angkot. Sampai di kosan, Jaka berjalan menuju kamarnya. Saat melewati kamar Ari, kebetulan Ari keluar dari kamarnya hendak buang sampah. Jak, udah pulang loh. Muka lu pucat banget, sakit lo ya? Tanya Ari. Jaka hanya menggelengkan kepalanya, seraya masuk ke kamar kosannya. Dia terduduk lemas di atas kasurnya. Tidak tahu lagi apa yang dialaminya. Hingga dia teringat obrolannya dengan Andi tentang Andi mau menjemputnya. Jaka langsung lari mencari Ari. Ari, tolongin gue, Ri. Kenapa lo? Lihat setan lagi? Ri, gue gak bakal mati kan, Ri? Buset, serem amat. Mana gue tahu, emang gue Tuhan. Jaka pun menjelaskan kembali semua kejadian yang dia sudah alami. Lah, Jak, lo banyak-banyak berdoa aja deh. Semoga gak ada apa-apa. Lagi pula, kan umur di tangan Tuhan. Udah, gak usah lo pikirin. Ari mencoba menenangkan Jaka. Malam itu, Jaka tidak bisa memejamkan matanya. Tiap kali dia mencoba memejamkan matanya, bayangan wajah Andi selalu datang menghantuinya. Hingga pagi hari, Jaka masih tidak bisa tidur. Jaka pun bersiap untuk berangkat kuliah. Selama perkuliahan tidak seperti biasanya. Jaka tidak banyak bicara. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Waktu memasuki pukul 12 siang. Jaka merasa badannya kurang sehat akibat belum tidur dari semalam. Akhirnya Jaka memutuskan untuk pulang ke kos dan tidak melanjutkan kelas perkuliahannya pada hari itu. Saat hendak menyeberang jalan, tiba-tiba teleponnya berbunyi, menandakan ada SMS masuk. Jaka membaca SMS. Ternyata SMS tersebut dari nomor Andi, yang isinya, "Gue jemput sekarang ya." Tanpa disadari ternyata Jaka sudah berada di tengah jalan.